Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sistem operasi lanjut pertemuan kedua. Jadi kita akan bahas ini komponen sistem operasi komputer, apa yang dilakukan sistem operasi, definisi dan peranan sistem operasi, organisasi sistem komputer, operasi sistem komputer, arsitektur sistem komputer, ya, single dan multiple prosesor, cluster sistem, struktur sistem operasi, operasi sistem operasi, dan perkembangan sistem operasi. Oke, kita mulai pengenalan sistem operasi. Ya, yang kemarin juga sudah dibahas sedikit, ini saya review sedikit. Ya, jadi tanpa perangkat lunak, software sebuah komputer sebenarnya sekumpulan besi yang tidak berguna. Dengan software, sebuah komputer dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola data, memproses, dan dapat mendapatkan kembali informasi yang telah disimpan, menemukan kesalahan dalam program, memainkan games, dan menggunakan banyak aktivitas lainnya yang bernilai. Pada umumnya, program komputer dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu program sistem program yang berfungsi untuk mengatur operasi dari komputer itu sendiri. Yang kedua, program aplikasi, application program yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan masalah untuk pemakainya. Ya, jadi COS itu di sini, ya, program sistem. Ya, jadi dia adalah yang mengatur operasi dari komputer itu sendiri. Ya, intinya si OS ini, ya bagian dari software yang tugasnya adalah mengelola, ya, atau memproses, menyimpan data yang nantinya akan jadi informasi, atau disimpan, nanti bisa diambil kembali hingga akhirnya diproses kembali dan hingga akhirnya jadi sistem informasi. Oke, lanjut. Komponen sistem operasi, ya, ada komponen sistem komputer. Ya, jadi sebelum kita belajar OS, kita juga harus tahu dulu komponen sistem komputer. Sistem komputer secara umum, ya, dibagi menjadi tiga, ada hardware, software, firmware. Hardware itu ada storage, storage ini RAM, magnetic disk, SSD. Ya, jadi RAM itu termasuk storage karena penyimpanan sementara. Kalau magnetic disk itu sama juga ROM, ya. Itu penyimpanan permanen, ya. Sekarang tuh ada jenisnya, ada SSD. Magnetic disk itu berarti tipe hard disk yang lama, masih menggunakan disk, ya. Berikutnya lagi ada I/O, ya, input output, ya, ada keyboard, mouse, monitor, ada lagi scanner kalau dulu, ada lagi printer yang outputnya. Kalau yang inputnya ada keyboard berarti ada mouse, terus ada scanner itu input, yang outputnya berarti ada monitor, ada lagi printer, ada lagi infocus atau UPS, ya. Berikutnya lagi ada software, ya. Software ini bagian dari komponen sistem komputer. Software itu ada operating system yang kita pelajari, ya. Contohnya ada Linux, Windows, sama macOS, ya, yang umum Windows. Terus ada sistem dan aplikasi program, ada database, text editor, ada Office application, ya, game, ada multimedia application, dan lain-lain, ya. Terus yang terakhir kita ada brainware. Sebenarnya brainware ini dibagi lagi, ya. Ada brainware development, banyak sebetulnya. Ada brainware development, ada brainware infrastruktur, ada brainware user operation, ya, user pengguna. Nah, itu masing-masing brainware. Nah, kalau kita di IT masuk ke ranah brainware development, yaitu programmer, sistem analis, atau juga kita masuk ke brainware infrastruktur, ya, infrastruktur user. Ya, misalnya kita sebagai sistem administrator atau masuk ke network engineer, nah, itu masuk ke brainware infrastruktur. Dan kalau misalnya di luar IT, biasanya brainware atau user operation. Nah, itu biasanya hanya menggunakan saja software-software yang sudah dibuat sama orang-orang IT, atau brainware infrastruktur atau brainware development. Oke, lanjut. Ya, komponen sistem komputer ini yang paling jadi berlayer-layer, ya, berlapis-lapis. Layer terendah adalah komputer hardware. Ya, ini hardware yang tadi di dalamnya ada perangkat storage, ada perangkat input output, ada perangkat proses atau prosesor. Nah, di atasnya lagi ada operating system, ya, hingga yang kemarin sudah saya bahas, ya.
ya, gimana caranya si komputer hardware ini biar bisa berkomunikasi dengan brainware, berarti harus ada operating systemnya. Nah, sekarang dirasa operating system juga kurang, kebutuhan kita user kurang. Nah, makanya di sini ada lagi sistem dan application program. Nah, di sini macam-macam ya. Kalau misalnya untuk user developer, ini butuh compiler. Ya, compiler ini mengompil sebuah program hingga jadi bisa running programnya. Ya, biasanya kalau misalnya .NET itu udah ada compilernya otomatis, tapi kalau C biasanya compilernya bisa. Kalau yang sekarang udah gabung semua ya compiler. Jadi compiler itu aplikasi executable yang mengeksekusi sebuah codingan kita. Ya. Jadi kalau dulu tuh kita ngoding belum bisa langsung running, harus kita compile dulu baru bisa running. Kalau sekarang udah otomatis compile, jadi bisa running langsung. Nah, ini dipakai oleh user developer. Terus tadi assembler. Nah, ini bahasa mesin ya. Nah, ini yang biasa dipakai oleh insinyur-insinyur operating system. Nah, ini dia harus belajar bahasa assembler, bahasa mesin, atau bisa Fortran juga bisa ya, untuk bisa membaca si komputer hardware. Ya, komputer hardware kan itu kaitannya banyak, misalnya alat input, katakan mouse. Nah, mouse itu harus bisa dikenali sama operating system. Nah, orang tersebut harus mempelajari bahasa assembler agar si mouse yang terpasang pada hardware komputer hardware bisa terbaca sama operating system. Artinya, mouse tersebut harus membuat sebuah driver yang gimana penghubung antara si mouse ya sebagai komputer hardware ke operating system. Oke, berikutnya ada text editor. Ya, text editor ini bisa kalau di bawahnya dari Windows itu ada Notepad ya, atau ini lebih luas lagi, ini mungkin program application seperti Office application. Ini kaitannya user operasional ya, user operasional yang menggunakan text editor ini. Gitu. Nah, berikut lagi ada database system ya, user end. Ya, jadi ini user ini banyak ya, ini jadi dibagi-bagi kelasnya ini user 1, 2, 3. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan. Jadi kalau compiler itu user apa, assembler itu user apa, text editor user apa, dan database system itu ya database system ya yang dipakai ya user, berarti user developer ya, pengembang dari sebuah sistem aplikasi ya. Kalian harus belajar dulu database system baru bisa menjadi user developer khusus ke database system. Ya, nanti ini kaitannya luas ya sama big data apa. Kalau sekarang udah mulai dipisah nih. Ada engineer database ya yang sampai masuk ke big data, data mining, nanti belajar menganalisa sebuah data. Nah, itu nanti ada pelajaran lagi data mining, atau ada lagi pelajaran big data ya, atau kuliah big data. Oke, lanjut. Jadi yang kita bahas ini adalah operating system. Ya, operating system ini yang sebagai media antara hardware, super hardware sama si sistem application. Ya, jadi dia ada di tengah-tengah antara komputer hardware dengan sistem dan application system, application program. Ya, jadi dia penghubungnya. Ya, dan si operating system ini yang bagus tuh harus bisa multi platform. Ya, jadi kalau misalnya sistem dan application programnya mendukung dijalankan di web, ya, si operating system harus bisa mengcover itu semua, atau bisa dijalankan di desktop harus bisa juga mengcover. Gitu. Jadi kan secara umum ya operating system tuh bisa menjalankan software tuh ada tiga tipe. Pertama web server yang berbasis web, berbasis desktop, sama berbasis mobile sekarang. Ya. Dan sekarang pun operating system dibagi-bagi lagi ya. Nanti ada operating system desktop, ada operating system server, ada operating system mobile. Nah, itu harus tahu. Jadi kalau misalnya operating desktop, aplikasi yang bisa di cover apa aja, operating system server apa saja yang bisa di cover, dan satu lagi operating system mobile apa saja yang bisa di cover. Oke, lanjut. Ya, perangkat bertindak sebagai perantara atau antara pengguna dan perangkat keras, itu ya, di media penghubungnya. Oke, definisi dan peran operasi. SO, sistem operasi sebagai resource allocator. SO mengatur dan mengalokasi sumber daya
manajemen proses, dan manajemen memori. Ya, jadi dia ngatur resource-nya. Nah, makanya waktu itu saya pernah bahas sedikit, OS yang bagus adalah OS yang bisa memanajemen proses, manajemen memori. Ya, jadi kalau misalnya OS tersebut tidak mempunyai resource allocation yang kurang baik, maka dia akan meminta terus memori yang besar untuk menjalankan aplikasi yang berjalan di atas dia. Tetapi kalau misalnya OS yang mempunyai resource allocator yang bagus, dia bisa menjalankan manajemen memori yang minimalis. Jadi RAM-nya kecil, tapi bisa menjalankan aplikasi-aplikasi dengan baik, dengan smooth. Ya. Oke, lanjut. SO sebagai program kontrol melakukan kontrol eksekusi dari program user. Ya, sistem operasi melakukan kontrol eksekusi dari program user dan input output. Ya, OS yang bagus harus berperan sebagai program kontrol sehingga ketika user menjalankan program atau melakukan eksekusi perangkat input output, OS harus bisa menampilkan atau harus bisa menjalankan program tersebut atau eksekusi tersebut. Ya, jadi contoh ketika saya menjalankan sebuah program, katakanlah movie player, maka si OS harus bisa memplay program tersebut atau mengeksekusi program tersebut. Ya, tidak terjadi lag atau tidak terjadi tidak bisa gagal dalam mengeksekusi. Atau ketika saya memasang perangkat input atau memasang flash disk, katakanlah, maka OS yang bagus adalah harus bisa memounting secara otomatis OS yang dipasang, perangkat yang terpasang baru, itu perangkat eksternal tersebut. Mounting itu artinya ditampilkan. Ya, jadi ketika saya melakukan koneksi ke port USB flash disk, nah harus otomatis ke mounting oleh sistem operasi, harus bisa ditampilkan flash disk yang saya pasang tersebut. Oke, lanjut. SO sebagai kernel, program yang berjalan sepanjang waktu. Ya, kernel itu adalah core-nya dari OS. Ya, semua OS mempunyai kernel, ya, atau program inti. Ya, jadi yang pertama dibuat adalah kernelnya dulu. Ya, yang kernel itu ya nanti semua akan melakukan program kontrol sama resource allocator. Ini dia berjalan di kernel. Ya, kalau di sistem operasi Linux karena sistemnya open source, ini kita bisa mengcompile. Mengcompile itu sama aja kita mengcustom kernel yang kita pengen taruh di OS kita. Ya, tapi kalau misalnya sistem operasi semacam Windows dan Mac OS tidak bisa kita custom kernelnya atau tidak bisa kita compile kernelnya. Ya, nanti kita mungkin akan belajar bagaimana caranya mengcompile sebuah kernel di sistem operasi Linux. Sekarang tahu dulu kernel itu apa. Oke, lanjut. Nah, ini ya cara kerjanya. Ya, di sini ada CPU. Ya, CPU, ada disk controller, ada USB controller, ada grafik adapter, sini ada memori. Jadi ini kolaborasi ya antara CPU, disk controller, USB controller, grafik adapter sama memori. Kolaborasinya seperti apa? Kolaborasi gini, CPU akan melakukan instruksi ya perintah kepada disk controller, kepada USB controller sama grafik controller untuk mereka berjalan ya. Dan mereka melakukan tugasnya masing-masing. Contoh disk controller, ketika diinstruksikan sama CPU, maka disk controller akan menampilkan ya isi dari file-file yang tersimpan di disk controller tersebut. Ya, berarti isi dari misalnya kalau di Windows di drive C, di drive D bisa ditampilkan dan bisa diakses. Nah, itu instruksi dari si CPU. Nah, USB controller ya tadi ya, fungsinya dia harus bisa membaca ketika ada perangkat input atau perangkat output yang nanti terpasang kepada USB controller. Jadi dia fungsinya adalah mengatur ketika perangkat input atau perangkat output ini terpasang pada USB controller, ini akan terbaca ya atau tereksekusi atau termounting dengan baik ya. Nah, ini kalau tidak bisa termounting atau tidak terbaca, tidak terdeteksi, biasanya membutuhkan driver ya agar bisa terbaca oleh si sistem operasi. Ya, jadi fungsi dari driver itu adalah membaca perangkat-perangkat keras ini baik input maupun output
yang tidak terbaca oleh sistem operasi, agar sistem operasi tersebut mengenali perangkat yang terpasang, perangkat baru yang terpasang. Oke, berikut lagi ada grafik adapter. Nah, CPU juga menugaskan ke grafik adapter untuk menampilkan resolusi, warna, ya, kecepatan, ya, kalau ada time rate, ya, time rate kalau di game tuh, nah, itu berapa time rate-nya. Nah, biasanya ya, dan itu yang dilakukan sama grafik adapter. Semakin speed tinggi dari grafik adapternya, maka semakin time rate-nya semakin bisa tinggi untuk ditampilkan sama si monitor. Itu ini juga ya juga harus monitornya harus 4K juga ya untuk mendukung grafik adapter. Itu kayak sekarang nih PS5 ya, PS5 itu harus memiliki monitor 4K agar bisa menampilkan time rate yang bagus untuk grafik card yang ditampilkan, karena grafik cardnya udah bagus tuh yang PS5, jadi juga butuh monitor yang bagus juga yang 4K yang bisa menampilkan time rate resolusi yang tinggi gitu. Oke, berikutnya lagi ada memori. Memori ini sebagai penyimpanan sementara. Jadi ketika, ambil contoh, ketika saya sedang mengetik, berarti yang tersimpan itu ada di memori gitu. Jadi ketika saya main game juga, berarti yang tersimpan di memori. Makanya ketika kita menjalankan aplikasi dan aplikasi tersebut belum disimpan di storage, ya, maka semuanya akan berjalan di memori atau akan tersimpan di memori. Makanya kalau banyak menjalankan aplikasi harus membutuhkan memori yang besar. Nah, itulah kombinasi semua dari perangkat-perangkat ini. Oke, lanjut. Ya, ini ya, tadi sudah kita bahas. Jadi CPU dan device kontrol terhubung oleh bus. Ya, ini bus namanya. Ini bus yang tengah-tengah ini. Antar device dan CPU berkompetisi memperebutkan sumber daya ketika mengetik sambil browsing. Nah, jadi ini bukannya berkompetisi ya, tapi harus berkolaborasi ya antara CPU dan memori, berkolaborasi ketika ada yang lagi ngetik dan sambil browsing, berarti menjalankan lebih dari satu aplikasi. Oke, jadi ini instruksi, ini menyimpan. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasannya. Ada I/O device dan CPU dapat dieksekusi secara concurrent ya, atau secara saat ini ya. Satu device atau controller bertanggung jawab terhadap satu device lagi. Ya, device controller, setiap device controller punya buffer. Buffer itu punya penyimpanan ya, penyimpanan sementara ya, agar bisa nanti diambil kembali. Terus CPU memindahkan data dari ke main memory dari buffer. Nah, jadi si CPU tadi ya, buffer itu tadi penyimpanan sementara. Ya, jadi dari si CPU ini bisa memindahkan data dari main memory atau ke buffer. Ya, memori sementara dalam hal ini ya kita ambil contoh ya RAM tadi. Jadi CPU itu bisa mengambil lagi atau menaruh lagi instruksi atau perintah yang dia sudah kerjakan atau dia belum selesai kerjakan. Nah, itu ya fungsi dari si CPU ini. Nah, device controller menginformasikan ke CPU bahwa proses selesai dengan interrupt. Ya, jadi device controller menginformasikan ke CPU bahwa proses selesai. Interrupt artinya si device nanti akan memberikan notif ke CPU ya, memberikan sinyal ke CPU bahwa pengerjaannya selesai. Itu akhirnya jadi dia akan melakukan idle atau berhenti. Kalau misalnya jadi contoh, misalnya apa? Misalnya ketika kita pasang flash disk dan sudah ditampilkan, si device controller akan menginformasikan ke CPU bahwa sudah terbaca si device tersebut. Oke. Nah, ini CPU, EO, device controller terhubung oleh bus. Ya, tadi bus itu penghubung. Terdapat device controller untuk setiap jenis device. Sistem operasi punya device driver untuk setiap device controller. Ya, jadi ada jadi walaupun misalnya kita nggak perlu install driver pada mouse, pada keyboard, sejatinya sudah ada driver bawaan yang sudah disatukan atau dibanding sama sistem operasi. Oke, setiap device controller punya local buffer, storage, dan register. Ya, jadi semua device controller, ya, semua perangkat yang terpasang pasti mempunyai sebuah storage dan register. Ya, jadi kayak PGA itu juga punya buffer
dan punya register. Register itu nomor-nomor yang dia pasang. Jadi ketika dipasang pasti akan terbaca sama sistem operasi nomornya. Itu kalau misalnya di Linux bisa kita lihat itu misalnya ada SDA1, SDA2, nah itu register ya. Jadi misalnya kita pasang satu harddisk baru, nah bisa jadi SDA1 karena SDA pertama SDA0. Nah itu register, nomor register dari sebuah perangkat. Device controller bertugas memindahkan data dari device ke local buffer. Nah ini kita dia, jadi controller memindahkan data dari device lokal ke device buffer. Jadi dia bisa switching atau dia bisa tukar menukar, memindahkan data dari satu device ke device lain. Device I/O dibahas pada I/O system nanti. Ya. Oke, ada main memory, kapasitas kecil, volatile, dapat langsung diakses oleh CPU. Y, akses CPU ke main memory hanya membutuhkan beberapa clock. Program dieksekusi harus di load di main memory dahulu. Ada secondary memory, kapasitas lebih besar dari main memory. Non volatile, tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Y, akses lambat karena membutuhkan SIG data atau contoh magnetic disk, tape disk. Ya, jadi ada main memory. Ya, main memory itu ya memori yang ada di CPU. Ya, jadi CPU pun juga mempunyai storage, tapi tidak besar. Ya, biasanya dia itu sistemnya cache. Jadi apa yang sudah kita kerjakan biasanya disimpan di main memory. Nanti kalau mengerjakan lagi, dia bisa lebih cepat. Nah itu cache. Tapi nggak banyak yang bisa di-cache sama si main memory. Berikutnya ada secondary memory. Nah, contohnya adalah kita taruh di hard disk, ya magnetic disk atau di tape disk, dan itu lebih lambat karena membutuhkan load ke CPU. Itu. Ya, jadi ini dua-duanya adalah storage yang bisa kita ambil, data yang sudah disimpan bisa kita ambil kembali. Nah, loadnya aja yang berbeda. Kalau main memory loadnya lebih cepat, kalau secondary loadnya lebih lambat. Nah, ini ya hierarkinya seperti ini. Ada pertama ada magnetic tapes, ya. Ada optical disk. Magnetic tapes ini bisa ya jenis harddisk juga ya, jenis harddisk yang lama ya. Dulu mungkin disket ya. Nah, ini magnetic tapes. Terus optical disk ini DVD room, CD room, hard disk yang bisa kita tahu ya. Ada solid disk, ada main memory, ada cache, register. Nah, jadi yang paling cepat bisa diakses adalah yang cache ini. Nah, sehingga kita bisa langsung mengambil ke register atau dieksekusi. Itu ini ada di main memory. Si cache ini di memory. Solid disk ya atau hard disk ini lebih lama karena dia harus di loading dulu sebelum bisa dijalankan. Ya, jadi hierarki storage berdasarkan speed, cost, dan priority. Cache proses pengopian data ke storage yang lebih cepat. Ya, jadi kalau udah di cache itu lebih cepat. Ya, cache itu biasanya ada di si CPU. Ya, ini sudah mencache semua aplikasi, semua proses-proses yang sudah dijalankan. Nanti ketika ada proses yang sama, dia akan melakukan pengambilan lebih cepat karena sudah di caching. Oke, lanjut. Nah, ini ada single processor sama multiprosesor. Hanya ada satu prosesor untuk mengeksekusi semua instruksi, punya peran spesifik, misalnya prosesor pada device, disk, graphic card, dan lain-lain. Ya, single processor ya, yang single core, ya, satu prosesor, satu PC prosesor hanya satu core-nya, gitu. Artinya ketika ada proses banyak, maka harus mengantri, karena yang dikerjakan hanya satu prosesor, satu core prosesor. Nah, kalau multiple prosesor, ya artinya kita bisa mengerjakan sekaligus. Disebut juga sebagai parallel system. Keuntungannya meningkatkan throughput, harga lebih murah daripada multi. Single prosesor meningkatkan reliability. Ya, jadi kalau karena dual core kan udah ada 8 core, 12 core. Nah, itu bisa menjalankan secara paralel atau simultan bersamaan. Jadi proses yang dikerjakan lebih cepat. Ya, biasanya kalau proses di multimedia bisa di rendering, sangat perlu banget menjalankan multi prosesor. Ya, karena menjalankan banyak instruksi sekaligus.
nggak sanggup kalau dijalankan satu prosesor, ya, bakal lama prosesnya dan sangat panas biasanya si prosesornya. Oke, lanjut. Nah ini ya perjalanannya, dia ada thread of execution ya, jadi yang dikerjakan sama si CPU apa aja, dia memberikan instruksi intinya kayak ke data, instruksi data ya, instruction data disimpan di memori. Jadi memori ini penyimpanan sementara, bisa dijalankan atau disimpan secara sementara ya. Terus ada dia juga bekerja, prosesor pun memberikan instruksi kepada I/O request terhadap data ke perangkat ya, interruption atau pemotongan instruksi, misalnya instruksinya nggak jadi atau gagal terhadap device. Nah itu juga yang dikerjakan sama si CPU gitu, atau si device yang akan memberikan notif kepada CPU bahwa instruksinya gagal. Nah kalau data ya artinya si CPU bisa mengirim perintah kepada device, atau device juga bisa menunjukkan kepada CPU bahwa dia sudah bisa diakses sama si CPU, atau dia menampilkan isi dari device tersebut kepada CPU. Nah kalau ini berarti CPU memberikan request ya, lihat panahnya, CPU memberikan request kepada device kepada perangkat input output ya, biar bisa dieksekusi. Contoh si CPU menjalankan perintah untuk menggerakkan mouse seperti ini ya, berarti device harus bisa mengerjakan itu semua. Nah itu juga device bisa bekerja sama juga sama memori ya. Ya tadi ketika diketik misalnya keyboard, nah itu dia akan mengirimkan instruksi kepada memori untuk disimpan sementara itu. Dan ketika dia melakukan edit kembali, berarti dia akan mengambil kembali. Jadi panahnya bolak-balik, artinya dia bisa ngirim ke memori dan dia juga bisa mengedit kembali selama belum disimpan ke memori utama atau atau ke si storage utama. Oke, lanjut. Ya, seperti multiple processor system, hanya saja ada cluster ya. Jadi sini ada belajar cluster. Lalu seperti multiple processor system, hanya saja terdiri dari atas beberapa sistem. Antar sistem terhubung oleh jaringan, sharing storage dengan storage area network. Nah ini biasanya dipakai di banyak server ya. Jadi kita bisa membuat banyak server ya, sehingga saling server itu bisa saling terhubung ya. Jadi banyak ya cluster, ada yang ada hack ability. Jadi ketika ada satu server yang mati, dia akan naik otomatis, atau ada juga main load balancing ya. Nanti ketika apa aja menjalankan aplikasi, tapi yang jalan itu berbarengan, sehingga meringankan beban dari salah satu storage atau dari salah satu server. Nah itu ya. Nah ini dalam hal ini contohnya, ini satu storage bisa diakses di banyak komputer. Tuh. Nah ini sistem cluster database. Ya. Jadi satu database bisa diakses di banyak server. Tidak perlu kita banyak membuat database di setiap server atau di setiap komputer. Ya, cukup kita cluster database-nya sehingga bisa diakses di banyak komputer atau server. Oke, untuk manajemen proses nanti pertemuan berikutnya. Dan ini perkembangan OS yang terakhir ya, tahun 1970. Ini research pertama Unix ya, yang dijalankan ya, nanti dikembangkan lagi jadi BSD atau Berkeley Software Distribution. Nanti dia dikembangin lagi, ada di Sun OS, nanti ada pengembangan lagi ada di Xenix OS, hingga akhirnya jadi Mac OS. Jadi Mac OS ini sebetulnya cucu dari BSD ya, atau anak dari BSD. Jadi cucu dari Unix. Jadi yang pertama adalah Unix. Nah, terus BSD juga melahirkan anak-anak lagi, ada lagi FreeBSD, NetBSD, ada OpenBSD. Ya, itu dari keluarga BSD. Jadi Mac OS itu keluarga dari BSD. Makanya arsitektur dari Mac OS ini sama dengan BSD. Ya, jadi selnya pun juga sama dengan BSD. Kernelnya pun sama dengan BSD, mirip dengan BSD. Saya nggak bisa bilang sama, tapi mirip. Oke, di sini ada GNU ya. Ya, GNU ini nanti melahirkan ya
GNU Linux. Nah, ini diciptakan sama Linus Torvalds ya. Atau Minix ini diciptakan oleh Andrew S. Tenenbaum. Ya, ini turunan dari Unix. Jadi Unix melahirkan dua turunan besar, BSD dengan GNU Linux. Nah, untuk komersial ada komersial Unix, nanti ada Solaris, ada sekarang Red Hat, ada lagi nanti ada lagi Asus atau SUSE. Terus ini ada Uniqware, ya, ada software Unix, ada sistem ketiga dan sistem kelima family, HP, IBM, ini HP, ini ada IBM iX, ada SRQ, ada IRIX. Nah, ini adalah OS yang mungkin tidak terlalu terkenal ya, tapi yang mungkin yang sudah banyak nih kalau untuk perbankan biasanya pakai ini ya, iX. Untuk IBM ya biasanya OS server ya. Jadi intinya semua tuh turunan dari Unix, bahkan Windows pun juga turunan dari Unix, cuman ini nggak ditulis aja ya. Oke, nanti tugasnya instalasi Linux pada komputer Anda, dan nanti ada tambahan tugas teorinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.